Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang di kantor ini loh. Salah ya. Kebalik. Ya, kebalik. Hari ini saya akan share ruqyah. Mungkin katanya yang di belakang udah ngeri-ngeri sedap. Tenang aja, tenang. Nggak selalu ada yang kesurupan, itu nggak selalu. At least ini bermanfaat buat perlindungan. Ya, sedia payung sebelum hujannya itu ada. Karena memang ruqyah ini preventif dan kuratif. Perlindungan sebelum kejadian atau kalau udah kado kejadian. Baik, secara umum idealnya doa ruqyah itu doa, dan doa ini masuk ke semua jenis pengobatan bisa. Komplementari dengan kedokteran, tidak bermusuhan dia dengan kedokteran. Sesuai dokter aman, gak usah benci ruqyah. Ya, komplementari dengan pijit refleksi, dengan herbal, madu apalagi kan. Jelas, jadi aman. Yang paling benci dengan ruqyah adalah perdukunan. Perdukunan, dukun-dukun itu pasti benci banget. Kenapa? Dukun-dukun nyantet orang, kita ngobatin. Dukun-dukun masangin sihir-sihir, kami para ruqyah berusaha meruntuhkan sihir-sihirnya. Jadi kalau ada orang benci dengan ruqyah, entah itu dia kalangan dukun atau memang ada gangguan jin. Karena sejatinya ini sangat friendly dan bermanfaat buat orang, buat umat Islam. Kalau ada sampai ada gitu ya, kok ada orang benci dengan ruqyah, mungkin ada gangguan. Karena sekarang ruqyah lagi naik daun. Karena beberapa dukun-dukun yang terkenal, tercemar lebih tepatnya, ya, karena banyak tindakan asusilanya, orang mulai kehilangan kepercayaan lagi pada dukun-dukun. Dan bahkan di berita kemarin ada dukun bunuh diri gara-gara biasanya laris manis, sekarang sepi. Kok nggak minta tolong setan-setan? Ya, banyak beberapa dukun yang langsung ketemu saya bahkan tobat jadi ruqyah. Dan memang tobatnya ada yang cepat, artinya gini, ada yang sembuh total itu, ada yang cepat, ada yang sampai 9 bulan gitu. Tapi dengan ruqyah mandiri. Ya, kita masuk ke ruqyah ya. Ruqyah itu doa. As simple as that, ruqyah doa. Cuman doa secara umum kan bisa minta rumah, minta mobil, itu bukan doa itu bukan ruqyah. Ruqyah itu doa yang lebih spesifik untuk minta perlindungan dan minta kesembuhan. Pengobatan cara Nabi Muhammad untuk mengobati diri atau melindungi diri. Ruqyah. Inna ruqa wa tamaimati wala syirkun. Dulu sempat dilarang oleh Rasulullah. Ruqyah yang mana yang dilarang? Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Dulu sebelum sahabat-sahabat Islam sudah mengenal ruqyah. Orang-orang di Mekah, ya, orang-orang kafir dulu sebelum masuk Islam sudah mengenal ruqyah. Mereka ruqyahnya pakai jimat, pakai nyembelih kambing, darahnya dibuat persembahan, seperti dukun-dukun sekarang, persis. Jadi mereka belum Islam. Karena setelah Islam datang, ruqyah nggak pakai nyembelih darahnya dikasih ke jin, enggak. Ruqyah nggak pakai jimat. Itu dulu sebelum Islam masuk. Mereka masih mempertahankan itu. Makanya ada istilah ruqyah syar'iyyah, yang artinya sesuai dengan syariat. Apakah berduaan sama cewek pasiennya di kamar gelap itu syar'i? Enggak. Apakah kalau orang sakit apa aja dipakai telur pasti keluarnya paku, darah, pasti begitu? Pasti salahinnya santet ini pasti. Apa benar setiap orang datang pasti kena santet? Umat supaya lebih cerdas.
Ternyata itu adalah tipuan. Telur itu dibikin sebelumnya, sudah dikasih direndam ke dalam cuka dan dimasukin benda-benda kawat, paku. Dan itu tim Trans 7 udah pernah buat rekonstruksi. Kita bikin yuk tipuan ala dukun buat meyakinkan kita gitu. Bikin, bisa. Jadi telur direndam cuka berapa hari, 2 hari itu jadi sangat mudah dimasukin paku. Nanti dikeluarin lagi dari cukanya, membuat trik dukun. Coba aja, yang untuk yang lebih yakin. Jadi ruqyah itu doa untuk mendapatkan kesembuhan dan perlindungan syariah, artinya sesuai dengan syariat Islam. Di dalamnya nggak boleh ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya ngakunya ruqyah syariah, tapi kok pakai media-media seperti menyan, harus bakar menyan dulu malam Jumat, terus pakai nama ibunya siapa? Nggak ada ruqyah seperti itu. Zaman Nabi ruqyah, ketika Nabi meruqyah, Nabi baca Quran, Nabi tiup ke tangan, dan Nabi usap ke seluruh tubuh. Itu selesai ruqyah. Makanya aneh kalau ini harus motong kambing dulu. Kambing harganya berapa? 10 juta. Kambing apa 10 juta? Kambing Arab. Kambing Afrika bisa aja. 10 juta memang. Oh iya, ada tuh yang maharnya kambing gitu ya. Padahal nggak ada. Ruqyah itu doa. Contoh yang gampang. Kita praktek sekarang. Ruqyah sebelum tidur yang dicontohkan Rasulullah apa? Baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas ditiup, kemudian diusap seluruh tubuh. Nah kita harus praktek aja. Ya, coba. Gak usah takut muntah, kayak tenang. Lebay. Ini ada jin. Tenang. Tapi kalau mau muntah-muntahin jangan ditahan. Ya. Misalnya, karena buat apa sih muntah? Ada yang baru buka puasa saya katanya. Ulang lagi deh. Enggak, nggak usah khawatir. Enggak, tenang aja, tenang. Ika bilang plastiknya apa? Jangan dikasih lagi. Ini satu ada. Aku Ika. So, ini biasanya bermanfaat untuk mereka yang punya gangguan yang ada di sini. Ketindihan. Iya. Kadang-kadang tuh Mimpi buruk, sleep ngigo, paralysis. gigi beradu. Kalau lagi tidur kakinya kemana-mana, tangannya gerak-gerak, pokoknya nggak resah lah tidurnya. Ini bermanfaat sekali buat mereka. Kayak nggak bisa gerak tuh gitu. Tidur. Kayak ketindihan gitu. Orang yang ketindihan, ini termasuk obatnya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiup dan usap dengan niat. Nah ini dia. Selama ini kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi niatnya nggak ada kan. Niat pengen bentengin dari gangguan yang bikin kita nggak bisa gerak kalau mau tidur. Sekarang niatin ke sana. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Cukup. Saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiup. Niatin jadi benteng, nggak ada lagi setan-setan yang bisa bikin kaku badan saya kalau mau tidur. Nggak ada lagi yang mau bisa dinding-dinding, nyekek-nyekek. Bahkan mimpi basah, yang sering mimpi basah diobati pakai ini. Itu gangguan jin. Ini normal. Kalau nggak mimpi, artinya kepenuhan, terus keluar tuh emang siklusnya ya, itu normal lah. Discharge, ya kan? Penuhan tabungnya keluar sendiri. Tapi kalau mimpi basah itu gini, dia dalam mimpinya dia lagi cewek yang paling cantik yang pernah dia kenal, terus dia berhubungan begini, itu gangguan. Dan cewek-cewek pun ada yang didatangi cowok yang bukan suaminya. Pokoknya gitu di mimpinya. Mimpi erotis ya. Hati-hati karena bisa jadi itu jin yang suka sama Anda. Waduh. Bisa hati itu. Ya. Cowok ya cowok. Jadi hati-hati. Karena kalau ada jin suka, ada kecenderungan dia entah sulit menikah, ya, atau dia hawanya sama suaminya basi, atau sama istrinya sendiri basi. Dibikin ilfil, nggak bergairah. Nah itu kerjaannya setan. Karena yang memuaskannya sih setannya nanti. Ini banyak pasien yang seperti ini. Ya jadi ini simple, tapi applicable buat banyak kasus gangguan jin. Ya kita mulai. Tadi ingat ya, niatnya untuk membentengi. Bahkan bisa membentengi dari hipnotis. Orang-orang yang kalau ditepuk ini masang
nggak sadar dan HP-nya dikasih. Ya, oke kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup ke telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk, dengan penuh keyakinan Allah membentengi. Kemudian diusap dari bunuh-bunuhnya, terus ke wajahnya diusap terus, kepala belakangnya, pundaknya, lehernya, dadanya, ulu hatinya, perutnya, semuanya, busuknya, pinggangnya, tulang-tulangnya, ya semuanya ya. Kakinya juga diselanjori, ya. Rasulullah SAW biasa melakukan ini 3 kali sebelum tidur. Dan ini termasuk sunnah sebelum tidur. Jadi yang suka mimpi buruk, ngigo, suka dengar suara memanggil dia kalau mau tidur, kan ada yang suka dengar suaranya manggil-manggil, atau bahkan dengar suara anak-anak lari-larian, gaib-gaib semua itu, atau jin ketawa, itu segera bentengi. Ya, lakukan 2 kali lagi masing-masing. Baik. Tahu itu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup dulu. Ya. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yakin sama Allah, ya nyambung sama Allah, ya ingat zikir, ingat Allah, kemudian yakin Allah membentengi. Mulai diusap seluruh tubuhnya.
Sekali lagi masih mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau Rasulullah melakukan sesuatu pasti bagus. Ya artinya begini ini pasti ada faedahnya, pasti bagus. Di antaranya pernah saya coba, ada anak kecil yang sering mimpi buruk, sering sekali. Saya ajarin ini. Saya tanya lagi pas ketemu udah gak mimpi buruk lagi. Dan mimpi ketemu ondel-ondel katanya, macam-macam, monster. Ini coba diajarin langsung ke anak-anaknya, misalnya udah punya anak ya, atau adiknya, atau siapa aja yang butuh deh. Coba, kalau sekarang ini pulang dari sini nanti 5 orang yang melakukan al-ikhlas al-falaq nastil usap sebelum tidurnya, pahalanya udah dapat, masing-masing udah dapat jariah semua. Kenapa? Karena banyak orang yang dizolimi setan ketika mau tidur. Ada yang dicekek, ada yang diinjek, ada yang diperkosa, ditindih, nggak bisa gerak. Dan saya sering sekali dari kecil kena gangguan itu. Dulu waktu kecil saya indigo, jadi ngelihat kuntilanak, genderuwo, tuyul. Ya, saya dijambak, saya dicekek, saya diinjek, itu udah sering sekali sampai saya capek ini sembuhnya gimana sih caranya, kok kayak gini terus saya sakit-sakitan, tapi nggak tahu sakit apa gitu. Tiba-tiba lagi nonton TV, tiba-tiba badannya kaku. Ternyata itu gangguan sih jin dari kecil saya. Nah, sembuhnya setelah umur 31 belajar ruqyah baru sembuh, telat ya. Nah, makanya yang lain yang keluarganya yang lain yang belum istilahnya belum tahu diajarin, semoga ini bermanfaat. Ya. Kalau yang mimpi basah, beli minyak zaitun, ya, bacain, selain tiup ke tangan, tiup juga ke minyak zaitunnya. Baca lagi al-falaq, tiup lagi ke minyak zaitunnya, terus anas. Nanti terakhir kemaluannya dioles dengan minyak zaitun itu. Atau kalau ada orang yang gangguannya itu menjalar di tubuhnya di belakang, atau nggak suka panas, suka dingin, suka denger, pusing, stres, boleh minyak zaitun dikasih dikit, taruh di kepalanya, taruh di kuping. Minyak zaitun yang sudah di ruqyah, ya. Yang diperkosa jin terus itu minyak zaitun yang dikasih ke kemaluannya, dioles sedikit aja. Kesaksiannya pasien saya itu, orang ini minta di ruqyah,
begitu jinnya mau datang biasanya langsung ya menggauli dia, ini berhenti dalam jarak sekian meter gitu, set nggak bisa deket lagi katanya. Nah, ini masya Allah ya, minyak zaitun itu bisa sampai seperti itu dengan izin Allah. Ya, itu salah satu bentuk gangguan kalau mau tidur. Atau hati-hati kalau belanja ke mall atau ke Tanah Abang yang maaf banyak copet misalnya. Orang dicolek bisa lupa itu semua. Bahkan ada, oh ya ini lebih parah lagi. Saya punya pasien ke rumah saya, dia ibu-ibu. Rumah saya dia buka aura, apa sih, totok aura gitu. Ya maklum ya ibu-ibu pengen cantik kan, udah cantik pengen lebih cantik. Bukan hanya yang gak cantik pengen cantik, ini udah cantik aja pengen lebih. Dia akhirnya datang ke tempat itu ustadznya pakai gamis, pakai sorban, pakai peci. Apa yang terjadi? Dimandiin kembang, langsung gak sadar, diperkosa sama ustadz. Ya, karena emang image ustadz dia, bukan dukun. Kalau dukun sekalian pakai baju hitam, nggak pakai sorban, nggak pakai peci, dia pasti serem-serem gitu kan gayanya. Ini ya itu dia. Hati-hati, makanya ini nggak remeh, hati-hati banget kalau pergi ke paranormal, ke apa. Dia yang disebut orang pintar, walaupun mereka sebenarnya IP-nya jeblok juga disebut orang pintar. Ya, hati-hati karena banyak sekali triknya. Kadang-kadang ada yang diundang ke rumah, malah ditanam benda-benda sihir. Supaya apa? Supaya penduduk rumahnya takluk sama dia. Karena kalau udah takluk apa? Udah duit. Ada yang diinstal jin di tubuhnya. Loh, jadi gini, jinnya khusus untuk bikin sakit pada momen-momen tertentu dan datang dia berobat lagi, di pura-puranya diobatin, sehat lagi, pulang lagi gitu terus. Setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan, selalu gitu. Dan ini pasien-pasien saya, kalau dia pusing, tiba-tiba dukunnya bilang, kapan kesini lagi? Itu SMS. Pasien saya seperti itu. Mana ini trik-trik perdukunan ngeri-ngeri sekali. Dia nggak menyembuhkan, dia malah ngisi jin, nggak usah akidah, ngasih jimat, benda-benda syirik. Ini kan apa manfaatnya jadinya? Udah gitu puluhan bahkan ratusan juta. Ya, ada seorang artis non muslim nonton Kasana, nggak sengaja kali ya lagi remote ini dia coba, seru nih, dia mau ngecek, dia cek ke rumah saya rukyah ngamuk. Dipegang 5 orang masih lepas, masih bisa berontak. Padahal itu perempuan dan badannya gedean badan saya. Tapi dia begitu. Saya tanya kenapa? Dia keliling ke kiai-kiai, minta ya makin cantik, makin terkenal. Bayangin, ini ngeri sekali kalau sampai umat Islam banyak yang terjerumus. Terus dia nggak tahu yang diinstal di tubuhnya itu apa. Ternyata kesyirikan. Dan sedangkan jelas dalilnya inna syirk la zulmun azim ya. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Inna ruqa wa tamai wa tiwala syirkun. Mantra-mantra, tamimah itu jimat. Wa tiwala itu ilmu pelet, walaupun untuk mendamaikan suami dan istri sendiri. Suami sama istri ya ribut nih. Loh iya, pelet itu ke istri sendiri aja nggak boleh, apalagi istri tetangga, jangan. Udah 2 dosanya. Ya, so bahaya sekali. Itu kita perlu punya perlindungan. Nah, jadi salah satu perlindungannya selain tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usap, ada juga disyariatkan dalam Islam. Setiap habis sholat, setelah zikir itu, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, baca ayat kursi kan. Selalu, setiap habis sholat. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini selalu. Jangan lepas. Jangan sampai dimanfaatin orang lah. Ditepuk terus ngasih HP lah, kasih kunci mobil, ngasih pin, ngasih ATM sama pin-pinnya. Ini kan bahaya. Kenapa? Ada orang-orang yang memang mengintai orang-orang yang kosong. Dua-duanya lemah, banyak bengong, itu gampang sekali kena. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ya, saya lanjut. Oke, ini sedikit. Ini kan buat materi panjang ya, tapi yang jelas perlu alasan kuat untuk belajar supaya bisa performance-nya bisa bagus. Kalau nggak ada alasan kuat, akan nice to know aja atau malas-malesan. Terus belajar ruqyah, kalau dari materi training yang
seharian juga pakai ini sebenarnya saya. Itu 100% atau 0%. Belajar apapun ini, kalau nggak 100% biasanya 0. Ya, belajar apapun. Terus kalau ya belajar ruqyah pun harus relax, jangan pakai mukanya pada ketuk semua. Pada takut kesurupan semua. Kamu pasti kan? Buka banyak jin. Ya lanjut, ini ada videonya nggak ada di sini karena itu PDF. Videonya ada di sini aja ya. Saya kasih lihat videonya nih, mudah-mudahan cukup bisa ditonton. Ini judulnya sebelumnya mas, ketika pelet jadi santet. Itu bisa nggak? Itu bisa. Ada. Di sini nanti saya tunjukin, nanti saya kesana. Jadi ibu ini segitunya punya charm ya, sampai orang-orang suka. Ini pelet beberapa orang. Salah satu tukang peletnya adalah teman SMA-nya, tetangganya. Ya, melet, dia tetap nggak mau. Akhirnya malah nyantet sekalian. Ketika cinta. Emang bedanya pelet sama santet tuh apa sih? Pelet supaya orang itu suka sama orang yang meletnya. Si A suka sama si B. Si B biasa aja nih. Kedukun dipelet si B supaya suka sama si A. Kalau santet supaya si B-nya mati, supaya B sakit, gila, biasanya begitu. Saya udah pernah ketemu orang yang kena pelet tapi jadi malah kena santet. Ini videonya, mungkin yang deket dulu. Mau dilihatin di sini? Enggak lah, nanti filenya. Yaudah. Lihat apa yang dia muntahkan. Ih. Paku. Sekrup. Kita ulang ya. Untuk yang belum lihat. Yang lain udah lihat? Nggak ada kaca di sini makan kan? Jangan. So, ini bukan mau apa ya, mau nakut-nakutin itu enggak, cuma hati-hati sekali ya, bahwa jenis serangan yang model begitu ada, dan itu dia berdarah dalamnya, rahimnya juga rusak, niatnya ngancurin rahim tuh, ngeri banget kan. Baca dulu apa? Saya baca surat An-Nur ayat 35. Cakap itu surat. Catat nggak apa-apa. So bahaya Jin. Next. Kita pernah dengar mungkin ini. Santet, pelet, guna-guna, ya. Dipelorotin. Ada yang dipelorotin. Ada bule mau ketemu saya, ekspatriat. Mungkin duitnya banyak ya. Dipelorotin sama wanita Indonesia yang punya ilmu setan. Ini hati-hati. Para bule-bule yang ada di sini tuh hati-hati. Jadi gitu, dipelet, pelorotin duitnya. Udah banyak yang kena begini mas. Kayaknya mau ngomongin apa aja buat si pacarnya itu. Beli iPhone 5 aku, iPhone 6. Ya, iPad mini yang pertama enggak, yang kedua sekarang udah level 2. Jadi cewek cantik misalnya, ada beberapa pasien saya cantik, sukanya sama siapa? Sama orang Kristen. Gak mau pulang sekian bulan, kabur, kayak gitu tuh jalan aneh-aneh tuh. Atau sukanya sama orang Kristen, hati-hati, biasanya kena pelet kristenisasi. Ya, itu dia mulai bereaksi. Loh, memang benar. Ini nggak usah ketawa, ini serius. Nanti juga selama begini terus ada yang atau ngantuk terus ya, siap-siap. Bacot tuh. Enggak, muntahin aja mbak, muntahin aja. Dia udah mulai grogi. Saya jelasin la ilaha illallah. Orang yang kesurupan, muntah-muntah. Yang kena gangguan muntah-muntah. Saya jelasin la ilaha illallah. Kenapa? Saya nggak suka la ilaha illallah. Nah, mungkin ini ada yang matching dengan mbak tadi, jadi dia langsung tersinggung. Jin makhluk yang sangat sensitif. Kalau diajak kebaikan, pengen banget kebaikan dia. Makanya cenderung dakwahin. Tisu. Nah,
Biarin, keluarin semua. Ya seluruh jinnya yang ada di tubuhnya keluar sekarang. Dengan cara yang baik, dengan tenang. Oke, lanjut ya. So, total ruqyah. Kenapa harus melakukan ruqyah mandiri? Ini kayaknya nggak full size, nggak full screen ya? Di full Oh, screen. belum diklik ya. Ini kan kayak editing, bagian buat ngedit ini. Full screen aja. Sini sebelah sini nih. Masih yang mana ya? Gila sih tidak saya nih. Kita aja yang mana tadi? Selain 5 ya? Mana view bos? View. Slideshow. Actual size atau zoom out. Kalau slide itu tergantung waktunya dia loh. Timernya dia. Whatever. Lanjut. Next ya. Oke. Kenapa perlu ruqyah mandiri? Kenapa? Nggak bisa nyembuhin. Ustadz nggak bisa nyembuhin. Ustadz itu bedanya sama dukun tuh gini. Ustadz tuh bukan orang sakti. Beda kalau dukun. Dukun tuh punya indra, punya kekuatan. Ustadz enggak. Ustadz doa. Cuma itu doang. Jadi beda ya. Makanya Ustadz nggak ada yang sakti. Ustadz nggak ada. Dipukul berdarah, ya jatuh ya lecet. Kalau kiai, kalau dukun apa? Kuat. Ustadz nggak ada yang begitu. Allah lah sang penyembuh. Nah, Allah nggak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu nggak merubah nasibnya, nggak mau berusaha ya nggak dapat hasil. Quran jadi obat untuk orang yang beriman. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ada obat dan rahmat. Makanya beruntung yang sering baca Quran. Beruntung sekali. Allah kasih rahmat terus. Rugi sekali orang yang jarang baca Quran. Kemudian Quran adalah petunjuk. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifaa. Jadi baca Quran itu mempelajari petunjuk-petunjuk Allah sekaligus obat dan rahmat turun ke kita. Ini dahsyatnya baca Quran. Next. Ingat, setan mengganggu kita selama kita hidup loh. Jangan kira baca kursi, suruh baca kursi nggak bisa. Nah coba nanti di rumah bisa di luar. Nah makanya tadi saya bilang orang yang kena gangguan jin nggak berarti dia itu kesurupan, enggak. Bisa jadi dia berat banget ke masjid, laki-laki Muslim kok ke masjid itu susah, kena gangguan setan ini, walaupun dia nggak kesurupan. Berat ke pengajian. Berat ke masjid lah, karena masjid kan kalau masjid kan wajib tuh 5 waktu buat yang laki-laki ya. Kalau di sini mungkin nggak ada masjid atau jauh di musola, ya. Nah kalau kita takut, setannya malah berani. Jadi untuk anda yang takut sama setan, berpikir lagi, jangan takut. Ya coba jangan takut. Kenapa? Kalau takut malah setannya malah berani. Jadi memang harus berani. Kita terpaksa berani. Kalau kita takut, dia makin berani. Kemudian pintu-pintu setan harus ditutup. Apa itu pintu setan? Marah, sedih, sombong, dendam, dengki, riya, sum'ah, takabur. Ya. Sampah-sampah harus dibuang. Apa aja sampah-sampahnya? Pernah trauma sama mantannya 10 tahun yang lalu. Itu harus dibuang. Kalau enggak apa? Itu jadi tempat, itu bahkan bisa jadi rumahnya setan. Nggak bisa move on. Ingat yang dulu tuh. Gangguan. Next. Nah, seringkali terapi ruqyah itu nggak bisa sekali. Ya, makanya orang yang dulu nih, orde lama ceritanya, datang ke klinik ngantri. Dari rumah ke klinik kadang-kadang perjalanan sejam atau lebih. Yang ke rumah saya, pengen banget ketemu saya, pengen diruqyah. Itu di Malaysia ada, dari Palembang naik pesawat
pengen diruqyah. Coba pengorbanan mereka, lihat berapa juta rupiah, berapa jam perjalanan. Oke, at least katakanlah kita yang dekat rumah lah. Dari rumahnya ke rumah peruqyahnya atau kliniknya 1 jam atau 2 jam. Di sana ngantri. Kemudian diruqyah 15 menit, setengah jam. Kemudian pulang lagi 2 jam. 5 jam perjalanan. Tapi kalau ruqyah mandiri, setengah jam di rumah setiap hari. Lebih cepat menyembuhkan, nggak tergantung sama ustadznya, ya. Dan apa? Ada ruqyah memang nggak bisa sekali. Dulu orang-orang banyak yang seminggu sekali ke peruqyah. Bayangin, seminggu sekali, total perjalanan untuk bolak-balik 5 jam. Sama waktu nunggu, sama ngantri ya. Mending mana sama setengah jam tiap hari di rumah? Mendingan setengah jam di rumah tiap hari. Kenapa? Dia baca Quran, dia dekat sama Allah, dia melatih bacaannya, obat dan rahmat turun, dia juga ngelatih keberanian dia. Dan ini gangguan dukun aja yang tobat, dukun ya. Dukun aja yang biasa bikin jimat, yang punya ilmu-ilmu setan itu sembuh dengan ruqyah mandiri. Apalagi kita yang bukan dukun, insya Allah lebih cepat sembuh. Ya, lebih cepat sembuh kalau tahu caranya, kalau mau meruqyah setiap hari. Sampai akhir materi insya Allah tahu caranya semua, insya Allah. Ya, bolak-balik ke peruqyah, buang waktu, energi dan biaya. Nggak semua orang yang SMS ke saya bisa ketemu saya karena saya sibuk. Kadang-kadang ya syuting, kadang-kadang dakwah keluar daerah. Pengen ketemu saya, ngantri itu, kayak kadang-kadang sampai kewalahan. Akhirnya nggak bisa dijawab. Yang masuk di Facebook, di BB, di WhatsApp. Kesucian, kebersihan jiwanya sendiri nggak bisa. Kalau datang ke peruqyah, dia duduk diruqyahin kan, dibacain Quran. Dalam hatinya dia yakin apa enggak? Belum tentu. Dia mau ngelepas marahnya juga belum tentu kan, kalau dibacain aja. Tapi kalau ruqyah mandiri dia harus. Jadi pasien dipaksa untuk berubah. Pasien dimotivasi, istilahnya terpaksa dia. Kalau tauhidnya nggak kuat, kalau hati saya masih kotor, susah sembuhnya. Ya udah, saya perbaiki deh diri saya. Kan seperti itu. Dia nggak bisa ngandelin orang lain. Kemudian peruqyah itu sebenarnya teman dalam perjalanan. Ya, Anda ke siapapun peruqyah, kalau Anda nggak mau merubah tauhidnya, nggak memperbaiki kedekatan sama Allah, nggak mau memperbaiki jiwanya, nggak bisa sembuh. Masih marah-marah, contohnya ya. Contoh yang gampang, pasien kemasukan setan gara-gara marah-marah. Masukan ngamuk, dibawa ke peruqyah, dibacain Quran sama ustadznya. 15 menit keluar setannya. Wah, enak nih, muntas plastik gede misalnya. Sampai rumah, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu marah-marah lagi, masuk lagi. So, kalau ruqyah mandiri, nggak bisa ya begitu. Dia sadar, oh iya ini saya marah-marah terus ya. Udah saya rubah deh. Terus tiap hari dia introspeksi diri, tiap hari dia ruqyah. Walaupun 15 menit atau setengah jam, insya Allah sembuhnya cepat. Dan dia punya jiwa yang baru. Tadinya marah-marah jadi nyayang. Nah ini enaknya ruqyah mandiri. Terus beberapa poin penting untuk keberhasilan ruqyah ada 3. Pertama, tauhidnya harus bagus. Hubungan dia sama Allah harus bagus. Kalau dia masih pakai jimat, masih pakai ilmu-ilmu pelet, masih cinta ilmu-ilmu saktinya, susah. Jadi kalau yang punya ilmu pelet tolong dibuang. Buang, Pak. Tolong ya diubetin. Yang punya jimat, wafak, ya, tahu ya? Baik, kok batu alim. Batu belum tentu ada jimatnya, tentu ada sihirnya belum tentu. Karena batu-batu aja biasa. Ya. Tapi jimat itu rata-rata bentuknya berubah, cincin, gelang, kalung, rompi, gesper, keris, ya. Ini banyak supaya ada yang ngisi kan, ada yang diisi sama yang jual. Nah ini tauhidnya harus dibersihin, ya itu harus dibuang semua. Kalau enggak masuk kena gangguan. Kenapa? Jimat itu termasuk rumahnya setan. Bagaimana mau sembuh kalau rumahnya masih di rumah kita? Ya, terus seluruh ibadah harus untuk Allah. Nah, ada di next, coba next ini. Nanti keluar. Nah, semua ibadah untuk Allah aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Jadi orang-orang yang banyak masukkan setan itu diantaranya juga biasanya punya amalan-amalan nyeleneh.
Misal dia baca zikir 1000 kali niatnya supaya bisa melet kayak gitu-gitu. Dia puasa Senin Kamis niatnya supaya lancar naik pangkat, bisa nundukin orang takluk sama dia. Nah, model-model gini biasanya ada aja sesuatu di badannya. Ada yang sholat tahajud supaya sakti, ada. Iya, dia sholat tahajud rajin, tapi pengen sakti dengan sholat tahajudnya. Ada, dan itu kenalan saya dekat. Akhirnya di kepala dia ada jin. Ditanya, kamu jin dari mana? Sholat tahajud. Kenapa? Orang ini sholat tahajud pengen sakti. Hadis ya, masuk setan ya. Ittiba kepada sunnah, kita ngikutin sunnahnya Nabi lah. Udah ada contohnya, ngapain susah-susah amat ya. Tinggal nyontek aja kok, bikin-bikin inovasi. Ya, tinggalkan dan taubati kesyirikan. Dari mulai jimatnya, tumbalnya, pernah belajar pelet, pernah belajar ilmu sakti, buang semua. Ya, pelajari kitab tauhid, di situ ada rangkuman-rangkuman pokok-pokok tauhid, bahwa cinta itu yang terbesar hanya untuk Allah, berharap kepada Allah, takut sama Allah. Kalau takut sama setan, malah jadi dibully setan. Tapi kalau takut sama Allah, ini mulai punya kekuatan tauhid nih. Ya, jadi pelajari kitab tauhid dan amalkan. Lanjut. Nah, kemudian ada setelah tauhid diperbaiki, itu kondisi jiwanya diperbaiki. Taubati maksiat. Ada jin-jin yang senang sama ya pelaku maksiat pastinya. Kenapa? Wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah, berpaling dari ajaran Islam, nuqayyid lahu syaitanan. Kami berikan setan fahuwa lahu qarin, yang menjadi jin qarinnya. Pernah dengar istilah jin qarin kan? Padahal jinnya deketin kita terus, ikut kita terus kemana-mana. Betul. Dia ngamatin kita, dia tahu kelemahan kita. Dan makin banyak kita lalai, makin banyak berpaling dari ajaran Islam, makin banyak setan-setan yang ngikutin kita. Jadi sekarang coba kita ingat-ingat, pikiran apa yang sering lewat? Pikiran positif atau pikiran yang negatif? Pikiran yang mendekat kepada Allah atau pikiran yang menjauh dari Allah? Dari situ kita mulai tahu kekuatan hitam atau kekuatan putih yang banyak mendekat ke kita. Arahnya kalau azan, hayya 'alas shalah. Sholat pengen bergerak ke masjid atau ntar aja. Update status dulu lah. Ya, dorongannya lebih dominan yang mana? Ini kita bisa ngukur. Kita bisa ngukur di sekitar kita, walaupun kita nggak bisa ngeliat gaib, tapi kita bisa ngukur kita ini banyakan yang putih apa yang hitam yang deketin kita. Ya, emosi. Seberapa sering marah? Kenapa ada hubungan antara marah sama setan? Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika marah adalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika marah kok doanya a'udzubillah. Kenapa? Berarti ada hubungan dong antara marah dan setan. Ada hubungannya. Makin sering orang itu marah, makin sering dong dia dibisiki setan untuk marah, untuk ikutin si setan. Nah, jadi kalau kita sering sekali marah, harus curiga sekali bahwa banyak setan ngikut kita. Mungkin gara-gara kelakuan kita, mungkin karena kita lalai, mungkin kita karena banyak maksiat, mungkin karena kita jarang khusyuk dalam sholat, malas sholat, kencang sekali maksiatnya, jadi banyak setan-setan yang ganggu. Ya. Kemudian maafkan semua orang yang kau benci. Ini buat tips buat melepas emosi negatifnya ya. Karena kalau nggak dilepas, masih banyak sampah di sini. Ini bisa jadi rumahnya setan. Setan bercokol di hatinya, di ruqyah bisa jadi nggak terlalu efektif. Dia harus membuang itu semua. Maafin semua orang yang dibenci. Kalau training yang full day, ya, saya berikan materi, tulis semua nama orang yang kamu benci. Tulis satu-satu. Maafin dari yang paling susah. Maafin. Nangis-nangis itu. Ya Allah, walaupun saya pernah ditipu oleh mantan pacar saya si ini, dan saya sangat marah, saya sangat kecewa. Namun karena mencintaimu ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Nangis orang-orang. Ya, ada yang ya, kasus orang macam-macam ya, ada yang nakalin sama orang tua sendiri, ada yang ya hubungannya rusak sama ibunya sendiri. Itu kalau begitu dia memaafkan itu tuh nangis, tapi lapang hatinya setelah itu. Dan saya minta mulai hari ini siapapun yang dibenci langsung dimaafin. Terus sampai kapan? Sampai mati.
Ini kalau training full day gitu ya. Ini kan rangkuman aja loh. Kemudian terima semua takdir. Mungkin ada takdir-takdir yang kita benci gitu. Ada orang nggak lulus SMP, tapi setiap dia nggak lulus SMP, dia nggak mau sekolah lagi, dia ngambek, dia marah, sampai sekarang. Dan itu nggak lulus SMP 11 tahun yang lalu, dia nggak bisa move on, ya, nggak lulus SMP terus malu mungkin, apalagi pindah sekolah ya, apa ya, ini nggak mau sekolah lagi. Akhirnya sampai sekarang pikiran anak SMP terus, walaupun sudah 11 tahun yang lalu itu. Bahayanya nggak bisa move on. Bahayanya nggak bisa nerima takdir. Move on tuh bukan hanya urusan cowok cewek aja, enggak. Banyak orang gagal dagang, marah-marah, akhirnya nggak mau kerja lagi di rumah. Bisa. Gagal bisnis maksud saya. Kegagalan itu sulit diterima. Dan lebih gampang diterima itu kalau bonus cair, itu enak sekali rasanya. Nggak ada penolakan ya, enteng banget itu hawa, lega. Kalau diputusin pacar, istrinya selingkuh, pasien-pasien saya yang ini selingkuh, ada yang digambarin suami sendiri itu stresnya harus dibuang karena itu udah jadi sampah sendiri tuh. Sebelum dirukyah itu harus dibuang. Kemudian buang sampah penyakit hati yang lainnya seperti apa? Sombong, takabur, riya, sum'ah, dengki, senang dipuji, minder, ada kan? Nah itu dibuang semua. Isi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat dan have fun menikmati hidup, menjalani Islam, ya, melaksanakan dalil-dalil Quran dan Sunnah, kehidupan Sunnah. Isi hidup dengan hal yang bermanfaat. Lanjut. Dan yang ketiga, lakukan ruqyah syariah, mandiri. Ya, level 2-nya memang yang berpasangan, yang berkelompok, kalau ngamuk itu level 2. Ini level 1 mandiri. Saya akan share ini materi ruqyah pembentengan, ruqyah air, mengusir jin, untuk detox dan total ruqyah. Silakan dilanjut. Tadi untuk pembentengan udah. Oh ya, lanjut lagi. Terus ini dia, lisan, hati dan seluruh gerak tubuh harus bersatu padu. Itu ruqyah. Nggak boleh dia baca qul huwallahu Allah sama mata ke sono ngeliatin gedung itu menjadi-jadi. Nggak fokus. Nggak fokus. Jadi kalau saya lagi ngelatih ruqyah ada orang ngeliatin saya, pasti nggak fokus orang ini. Dia harus begini, hatinya ingat, pikirannya ingat Allah, doa. Nah itu kok. Jadi itu ruqyahnya insyaallah. Ya. Lanjut. Terus di materi ini si materi full day. Terusin. Kita ini aja. Terus skip aja. Udah pembentengan sekarang ruqyah air. Silakan pegang airnya masing-masing. Disini air nggak? Aqua gelas. Ada itu di atas. Di atas. Ada yang mau ditanya sambil nunggu air? Tambahannya Al-A'raf 117 sampai 120.